Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jasmani rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 961 sampai 965 baik Jiang Zhengde maupun Jiang Kun tidak mengharapkannya. Salah satu kepala keluarga mereka, seorang suci, datang langsung ke perusahaan perdagangan kornukopia untuk meminta informasi seorang pemuda, tetapi Su Jingyuan menolak. Apa yang sedang terjadi di sini? Meskipun Su Jingyuan mengatakan yang sebenarnya. Informasi pelanggan memang sangat dirahasiakan bagi perusahaan. Tapi itu juga tergantung pada situasi spesifiknya. Sekarang kedua ahli waris keluarga Jiang telah meninggal. Mereka berdua meninggal di distrik barat. Kepala keluarga dan leluhur setingkat orang suci datang ke rumah secara langsung. Su Jingyuan harus melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dan menghilangkan kecurigaan keluarga Su. Bukankah penolakan langsung Su Jingyuan membuat keluarga Jiang merasa keluarga Su juga terlibat? Jika tidak, mengapa Anda tidak membantu hal kecil ini? Bagi keluarga Su, ini bukanlah hal yang baik. Su Jingyuan adalah manajer umum perusahaan perdagangan kornukopia. Di antara eksekutif senior inti keluarga Su, jika dia tidak dianggap orang suci, dia adalah orang kedua setelah kepala keluarga Su tapi tetap menolak secara lisan. Ini pasti membuat Jiang Zhengde dan Jiang Kun curiga. Presiden Su, apa maksud Anda? Kami hanya ingin informasi tentang satu orang, dan Anda bahkan tidak memberi saya wajah kecil ini, kata Jiang Zhengde dengan wajah muram. Tuan Jiang, bukannya saya tidak memberikan wajah Anda. Jika itu informasi tentang orang biasa, berikan saja kepada kami. Itu tidak akan berdampak besar pada kami. Tapi Lindong berbeda. Anda juga tahu bahwa dia hanya ingin melawan Jiang Tiansheng. Langsung menghabiskan lebih dari 10 triliun koin bintang yuan di perusahaan perdagangan kornukopia saya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pelanggan paling terkemuka dari perusahaan perdagangan kornukopia saya. Saya tidak dapat memberi Anda informasinya. Mohon juga Anda mengerti. Su Jingyuan menjelaskan dengan sabar. Sekarang pada saat ini, itu adalah saat ketika keluarga Jiang marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Tentu saja, dia tidak ingin berkonflik dengan keluarga Jiang. Tapi Lindong adalah satu-satunya harapan yang dilihat keluarga Su selama bertahun-tahun. Su Jingyuan tidak mungkin memberikan informasi Lindong kepada keluarga Jiang. Bahkan jika dia melawan keluarga Jiang, dia tidak akan ragu. Presiden Su, Lindong adalah target pertama penyelidikan keluarga Jiang kami. Jika kematian Tiansheng tidak ada hubungannya dengan dia, maka tidak apa-apa. Jika ya, tidak peduli betapa luar biasanya identitasnya, dia harus membayar harga yang pantas untuk itu. Sudah bertahun-tahun sejak keluarga Jiang diprovokasi seperti ini. Nenek moyang kita menganggapnya sangat serius. Apakah Anda berpikir jernih? Apakah Anda yakin ingin memusuhi keluarga Jiang karena kemunculan Lindong yang tiba-tiba ini? Menatap Su Jingyuan. Bertanya dengan serius. Dengarkan sesuatu seperti ini. Su Jingyuan merasa sedikit lucu. Jiang Zhengde masih belum mengetahui identitas spesifik Lindong. Andai saja Lindong mengundang gurunya keluar, keluarga Jiang, yang kedua ahli warisnya telah meninggal, mungkin harus datang untuk meminta maaf. Keagungan keluarga Jiang Anda tidak dapat terprovokasi, tetapi keagungan tingkat Raja Suci dapat terprovokasi. Tanpa keluarga Jiang sebagai pendukung. Bahkan jika keluarga Jiang memiliki prestasi besar dan memiliki beberapa leluhur tingkat suci dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, itu tidaklah cukup di depan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Dengan identitas Lindong, dia pasti tidak akan takut pada keluarga Jiang.
Tapi Su Jingyuan masih belum bisa menyerahkan informasi Lindong. Itu urusan mereka. Jika mereka tidak takut, jika dia mengkhianati Lindong, itu berarti ketidakjujuran keluarga Su. Tidak peduli siapa Anda akan merasa tidak nyaman. Langkah selanjutnya pasti akan mempengaruhi hubungan kedua pihak. Maaf, Kepala Jiang, maafkan saya atas ketidakmampuan saya melakukan apapun. Su Jingyuan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kamu? Jiang Zhengde berdiri dengan marah dan menatap Su Jingyuan dengan mata tidak ramah. Su Jingyuan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Maukah kamu memberiku informasi Lindong? Jiang Zhengde bertanya dengan gigi terkatup. Dia hampir marah. Su Jingyuan sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada keluarga Jiang. Hampir semua kekuatan besar di alam Xingsu mengetahuinya. Keluarga Pang sudah bersiap untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Su. Saya ingin memetik buah dari perusahaan dagang kornukopia. Menghadapi raksasa seperti itu, keluarga Su hanya bisa membiarkan Putri Duyung memakan dagingnya. Sebuah keluarga yang hampir hancur. Dia sebenarnya berani menjadi musuh keluarga Jiang. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Kuncinya adalah membuat Jiang Zhengde malu di depan leluhur keluarga Jiang. Aku tidak sanggup menangani hal sekecil itu. Apa yang dipikirkan nenek moyang? Pasti akan ada keraguan terhadap kemampuannya. Tuan Jiang, saya sudah mengatakan bahwa saya dapat memberi Anda informasi tentang pelanggan lain dari perusahaan perdagangan kornukopia, tetapi bukan pelanggan Lindong. Tolong jangan mempermalukan saya. Su Jingyuan berkata tanpa rasa takut. Keduanya harus saling memandang. Mata Jiang Zhengde penuh amarah, sedangkan mata Su Jingyuan justru sebaliknya. Tepat ketika Jiang Zhengde hendak mengucapkan kata-kata kasar pada si Jiang Kun, yang terdiam di samping, tiba-tiba bertanya, Su Jingyuan, bisakah kamu mewakili keluarga Sumu? Kembali ke senior Jiang Kun, Su Jingyuan tidak berbakat. Meskipun dia bukan kepala keluarga Su, dia juga dapat mewakili dia dalam masalah ini. Keluarga Su, jawab Su Jingyuan. Dengan kata lain, sikapmu mewakili sikap seluruh keluarga Su. Tepat, oke, bagus sekali, bagus sekali. Tampaknya keluarga Sumu bertekad untuk melindungi Lindong. Maka saya punya alasan bertanya-tanya apakah Anda berada dalam kelompok yang sama. Kematian Jiang Tiansheng tidak dapat dipisahkan dari Lindong. Jadi apakah itu berarti keluarga Su Anda juga mungkin terlibat? Jiang Kun berkata dengan mata menyipit. Dia juga sangat marah. Dia adalah orang suci yang kuat di alam suci. Tetapi dia tidak bisa menekan seseorang yang hanya setengah langkah ke alam suci. Ini sungguh tidak masuk akal, Senior Jiang Kun. Anda tidak dapat berbicara omong kosong tanpa bukti. Saya tidak ingin memberi Anda informasi Lindong, ada banyak alasan. Tapi kami jelas tidak berada dalam kelompok yang sama. Mengenai apakah Lindong ada hubungannya dengan kematian Jiang Tiansheng, kami keluarga Su juga tidak tahu. Dia pergi setelah pelelangan dan belum menghubungi kami. Bukti, bagi keluarga Jiang, keengganan Anda untuk memberikan informasi yang kami butuhkan adalah bukti terbaik. Anda ingin mengecualikannya. Jika Anda dicurigai, Anda harus bekerja sama sepenuhnya dengan semua tindakan keluarga Jiang kami untuk menemukan pembunuhnya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena membawa Anda ke keluarga Su untuk meminta penjelasan. Jiang Kun mengancam. Senior Jiang Kun, kamu adalah orang kuat di alam suci. Jika kamu ingin mengambil tindakan, secara alami aku tidak akan bisa menolaknya. Tapi aku sudah mengatakannya, kata-kataku mewakili arti dari keluarga Su. Bahkan jika kamu bawa aku ke keluarga Su, kami nenek moyang memiliki jawaban yang sama. Su Jingyuan menjawab dengan tenang.
Ancaman terhadap Jiang Kun, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Jika itu normal, Su Jingyuan sangat takut jika Jiang Kun mengambil tindakan. Jika dia dibawa secara paksa ke keluarga Su oleh Jiang Kun. Terlepas dari hasilnya, posisi Su Jingyuan sebagai presiden perusahaan perdagangan kornukopia mungkin tidak dapat dipertahankan. Itulah arti sebuah keluarga besar. Wajah lebih penting dari apapun. Jabatan Presiden Bank Umum Kornukopia merupakan sosok kedua di keluarga Su setelah kepala keluarga Su. Bagaimana dia bisa dibawa pergi secara paksa, bahkan di alam suci pun tidak. Tapi sekarang Su Jingyuan tidak takut pada Jiang Kun. Karena leluhur Su Lun masih di perusahaan dagang kornukopia. Bagaimana orang tuanya bisa membiarkan Jiang Kun berkeliaran di wilayah keluarga Su? Su Jingyuan, apakah kamu memaksaku melakukan sesuatu? Tidak. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Su Jingyuan, jangan berpikir aku tidak berani. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Keluarga Su hanya seseorang yang telah tenggelam di masa lalu. Keluargaku akan segera menjadi sejarah, dan mereka masih berani bersikap arogan di depan keluarga Jiangku. Benar-benar sebuah lelucon, kata Jiang Kun sambil mencibir. Jiang Kun, saya menghormati Anda sebagai senior dan selalu menghormati Anda. Tetapi Anda tidak ingin memaksakan diri terlalu jauh, kecuali perusahaan dagang Baiseng Yuan, yang berafiliasi dengan Aliansi Suci. 4 perusahaan dagang kami yang lain serupa. Kesulitan keluarga Su hari ini adalah kamu. Kamu tidak akan bisa bangga dengan masalah yang akan dihadapi keluarga Jiang besok. Su Jingyuan berdiri dan berkata dengan keras. Kata-kata Jiang Kun menyentuh hati keluarga Su. Saat ini, semua kekuatan berpengaruh di alam Singsu menyadari masalah yang dihadapi keluarga Su. Inilah sebabnya mengapa kinerja perusahaan perdagangan kornukopia menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Disinilah Su Jingyuan tidak berdaya, bukan karena dia kekurangan kemampuan. Tapi itu adalah tren umum sekarang. Nenek moyang semua berusaha mencari solusi, tetapi tidak membuahkan hasil. Tentu saja, dia tidak berniat mencampuri urusan keluarganya dan perusahaan perdagangan kornukopia. Haha, Su Jingyuan, kata-katamu sungguh konyol. Bagaimana keluarga Jiang kami bisa dibandingkan dengan keluarga Sumu? Bahkan jika kita memiliki hari itu, keluarga Sumu sudah tidak ada lagi dan telah memotong warisannya. Dan bagaimana caranya? Kamu tahu kalau aku keluarga Jiang sudah lama tidak mencapai puncak. Jiang Kun berkata sambil tertawa. Ingin mencapai puncak? Berhentilah bermimpi. Jika mencapai puncak semudah itu, bagaimana mungkin keluarga Su kita bisa berakhir dalam situasi yang buruk? Dan setelah bertahun-tahun berkembang di alam Starfight, berapa banyak orang benar-benar telah mencapai puncak? Kamu jika keluarga Su tidak baik, bukan berarti keluarga Jiang tidak baik. Hanya Anda, jika informasi saya benar, Jiang Tianxing dan Jiang Tianxing adalah yang pertama dan pewaris kedua dari keluarga Jiangmu. Bagaimana jika keluarga Jiang seperti ini, ingin naik ke puncak? Itu konyol, kata Su Jingyuan dan mulai menggelengkan kepalanya. Kemudian, mengabaikan wajah Jiang Kun dan Jiang Zhengde yang semakin suram. Su Jingyuan melanjutkan, keluarga Jiang tidak seperti sekarang ini karena seorang wanita. Keluarga Su kami tidak terbiasa mengandalkan wanita. Jika keluarga Jiang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan hari ini, pasti akan putus. Itulah masalahnya. Maka dia tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, keluarga Su tidak mungkin mengkhianati Lindong. Su Jingyuan mengucapkan setiap kata. Ekspresi Jiang Kun berubah muram di hadapannya. Tunggu sampai dia selesai berbicara.
wajah Jiang Kun menjadi suram dan menakutkan. Keluarga Jiang memang mengandalkan anak perempuan langsung untuk menikah dengan keluarga Jiang. Setelah keluarga Jiang berkuasa, mereka mencapai status mereka saat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka bergantung pada perempuan. Namun hal ini bisa didiskusikan secara pribadi. Su Jingyuan adalah orang pertama yang berani mengatakannya di depan orang kuat di alam suci keluarga Jiang. Su Jingyuan, kamu sedang mencari kematian. Jiang Kun mengertakkan gigi dan selesai berbicara kata demi kata tangannya untuk meraih leher Su Jingyuan dengan kecepatan kilat. Dia tidak tahan lagi. Su Jingyuan berani menghina keluarga Jiang. Bahkan jika dia terluka parah sekarang, keluarga Su tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Adapun untuk membunuhnya, Jiang Kun tidak berniat melakukannya. Keluarga Su berada di ujung tanduk dan tidak mengalami banyak hari baik. Keluarga Jiang tidak ingin menerima serangan balik dari keluarga Su. Tapi pelajaran harus diberikan. Pria tingkat suci mengambil tindakan. Su Jingyuan, pria setengah langkah tingkat suci, hampir tidak memiliki ruang untuk melawan dan hanya bisa menonton tanpa daya. Ketika Jiang Kun akan sukses, tiba-tiba, nafas alam suci datang lagi. Kedua nafas itu bertabrakan, badai yang tak terlihat segera terjadi di dalam ruangan. Pikiran Su Jingyuan dan Jiang Zhengde, dua orang suci setengah langkah, berdengung. Pada saat yang sama, tangan Jiang Kun juga diblok oleh lawannya. Kedua belah pihak dipisahkan segera setelah mereka saling bersentuhan. Setelah berdiri diam, Jiang Kun Jiang menoleh, mengertakkan gigi dan berkata, "Sulun." Orang yang menyelamatkan Su Jingyuan tepat waktu secara alami adalah Sulun, leluhur keluarga Su. Kali ini ketika dia meninggalkan gunung, dia harus menunggu sampai Lindong menyelesaikan misinya dan bertemu tuannya sebelum dia dapat kembali. "Ini aku, Jiang Kun. Sudah lama tidak bertemu," kata Sulun sambil berdiri di samping Su Jingyuan. "Sudah kubilang, beraninya Su Jingyuan menjadi begitu sombong di hadapanku ketika dia baru setengah langkah menuju alam suci. Ternyata kamu di sini untuk memberanikan dia." "Jiang Kun, kamu tidak bisa mengatakannya itu. Keluarga Su kami tidak pernah menindas orang lain. Tapi saya tidak akan membiarkan orang lain menindas saya. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain itu." "Benarkah? Kalau begitu, saya akan lihat bagaimana keluarga Su Anda bisa menyelamatkan diri dari menghadapi pang penindasan keluarga." "Ini urusan keluarga Su saya, Anda adalah komentar orang luar." "HMPH, Sulun, Anda berada di sini pada waktu yang tepat. Saya ingin bertanya, apa yang Anda maksud dengan keluarga Su? Apakah kamu benar-benar berkolusi?" Jiang Kun bertanya dengan tajam. "Jiang Kun, kamu harus memberikan bukti untuk melihat apakah ada kolusi. Tidak ada dasar untuk apa yang kamu katakan." Karena itu bukan motif tersembunyi. Mengapa Anda ingin menghentikan saya?" Mengapa saya harus memberi Anda informasi tentang VIP paling senior di perusahaan perdagangan kornukopia saya?" Kamu sangat baik, Sulun. Sumu keluarga hampir dalam masalah sekarang. Apakah kamu akan benar-benar putus dengan keluarga Jiangku? Apakah kamu tidak takut mempercepat kehancuran keluarga Sumu? Karena kamu tahu bahwa keluarga Su kita sedang dalam masalah. Apakah kamu mau kita mendukung keluarga Su kita dalam kematian? Tidak ada jalan keluar. Bagaimana kalau kita memberi isyarat? Jiang Kun tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menatap Sulun. Sulun secara alami memandang pihak lain tanpa rasa takut. Bukan hanya mereka berdua, Su Jingyuan dan Jiang Zhengde juga saling menatap. Itu saja,
4 orang, dengan hanya mata saling berhadapan. Kekuatan kedua kubu hampir sama. Mereka semua berada dalam tahap Sudosage, dengan kondisi suci setengah langkah. Setelah beberapa saat, Jiang Kun memimpin dan berbalik untuk mengobrak-abrik ruang, bersiap untuk pergi. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan hari ini, dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Tampaknya keluarga Su bertekad melindungi Lindong. Entah siapa anak ini yang bisa membuat keluarga Su menganggapnya begitu serius. Bahkan jika kamu melakukannya, pada akhirnya, itu hanyalah hasil kalah-kalah. Jiang Zhengde melihat leluhurnya memasuki celah luar angkasa dan segera mengikutinya. Keduanya dengan cepat menghilang, ruangan menjadi tenang kembali. Ajing Yuan, kamu baik-baik saja? Asulun bertanya. Saya baik-baik saja, terima kasih leluhur karena telah menyelamatkan saya. Kali ini aku sudah benar-benar putus dengan keluarga Jiang. Situasi keluarga Su akan menjadi semakin tidak menguntungkan. Kuharap Lindong bisa memberiku kejutan. Kalau tidak aku akan menderita kerugian besar. Jangan khawatir, leluhur, saya yakin Tuan Lin bisa melakukannya. Ya, saya hanya bisa percaya padanya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya harapan yang dilihat keluarga Su kita selama bertahun-tahun. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Sueling? Leluhur Hui, dengan dukungan penuh dari perusahaan perdagangan kornukopia, ini akan berkembang dengan sangat cepat, dan tidak perlu waktu lama untuk memenuhi persyaratan Master Lin. Itu bagus, karena Master Lin punya uang, mari kita buka untuknya. Semua sumber daya keluarga Su harus dipersingkat sebanyak mungkin. Saya mengerti, saya akan menghubungi Sueling nanti. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan keluarga Jiang, setelah kematian dua ahli warisnya? Mari kita tunggu selama mungkin untuk menghapus semua jejak Lindong. Bahkan jika pada akhirnya kita terungkap, kita akan melakukan yang terbaik. Saya yakin Lindong tidak akan menyalahkan kita. Oke, leluhur, ayo kita. Meskipun keluarga Jiang mengalami kemunduran dari keluarga Su, mereka tidak dapat memperoleh informasi Lindong. Namun mereka belum akan menyerah begitu saja. Nenek moyang Saint Realm semuanya diutus. Jika Anda kembali dengan putus asa, di mana keluarga Jiang harus meletakkan wajah mereka? Saat ini, dunia luar mulai membicarakan keluarga Jiang. Jika kita tidak menemukan pembunuhnya, keluarga Jiang hampir terlalu malu untuk keluar. Dalam pandangan Jiang Kun, semakin keluarga Su membela Lindong, semakin banyak masalah yang timbul. Karena kita tidak bisa memulai dari keluarga Su, mari kita mulai dari aspek lain. Begitu banyak orang di pelelangan, temukan saja yang duduk di sebelah Lindong. Dimungkinkan untuk mengetahui beberapa informasi tentang Lindong. Tidak mungkin orang yang hidup tidak meninggalkan jejak sama sekali. Alasan mengapa Jiang Kun tidak ingin berkonfrontasi dengan Sulun. Itu bukan karena dia takut pada Sulun. Kekuatan keduanya berimbang. Jika terjadi perkelahian, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap siapapun. Kuncinya adalah meskipun keluarga Su mengalami kemunduran, namun masih sangat kuat. Ada 3 leluhur setingkat orang suci sejati. Padahal keduanya terluka parah dan belum pulih. Ada orang lain yang masih berada di puncak level orang suci sejati. Ditambah beberapa level sudo suci, kekuatan ini tidak lemah sama sekali. Maka itulah yang dikatakan Sulun, keluarga Su akan berjuang sampai mati untuk menemukan seseorang yang dapat mendukung mereka. Keluarga Jiang tidak mau dimanfaatkan. Salah satunya adalah keluarga yang tidak memiliki harapan. Salah satunya adalah keluarga sejahtera.
Mengapa kita harus mempunyai kenalan yang sama satu sama lain? Tunggu sampai keluarga Pang benar-benar menindas keluarga Su dan mengambil buah dari perusahaan perdagangan kornukopia, lalu memberikan pukulan fatal kepada pihak lain. Ini demi kepentingan keluarga Jiang. Aliansi suci memang memiliki peraturan yang tidak mengizinkan orang suci bertarung di alam Starfield. Tapi itu sebelumnya, kebanyakan orang di alam Xingsu belum mengetahuinya. Keluarga Pang ingin menindas keluarga Su. Singkirkan pohon uang perusahaan dagang kornukopia dari tangan mereka. Nenek moyang setingkat Raja Suci yang menjabat sebagai wakil pemimpin aliansi suci telah mulai mengusulkan bahwa bila diperlukan, orang setingkat suci yang kuat dapat mengambil tindakan terhadap orang setingkat suci lainnya jika diperlukan tanpa menimbulkan konsekuensi yang serius. Kesepakatan itu konon sudah didapat dari beberapa wakil pimpinan lainnya. Selama rencana ini disahkan, orang kuat di alam suci bisa bertarung di dunia maya bintang. Mengenai apakah akan ada akibat yang serius, itu bukan terserah mereka. Sekarang rencana ini masih tertahan di tangan aliansi suci. Ada beberapa wakil pemimpin tingkat Raja Suci yang menekannya. Diperkirakan pemimpin aliansi tidak akan bisa bertahan lama. Bagaimanapun, pemimpin aliansi suci hanya berada di level Raja Suci. Di waktu berikutnya, keluarga Jiang menggunakan segala cara lain untuk mulai menyelidiki informasi Lindong di distrik barat. Kapan pemuda ini datang ke benua Cina Tengah? Dari mana asalnya? Kekuatan apa yang ada di baliknya? Di mana sekarang? Ini semua adalah hal yang perlu diselidiki oleh keluarga Jiang. Untungnya, Su Jingyuan telah menghapus beberapa jejak aktivitas Lindong sebelumnya. Tidak banyak petunjuk yang tersisa. Dengan cara ini, kedua keluarga mulai bertengkar secara diam-diam di distrik barat. Satu sisi ingin menemukan jejak Lindong, dan sisi lain ingin menghapus jejak Lindong. Orang-orang di kedua belah pihak telah mengalami beberapa konflik skala kecil. Karena kedua keluarga punya keraguan, konflik tersebut tidak berkembang menjadi perang skala besar. Tepat setelah kejadian ini, keluarga Su dan keluarga Jiang sangat berselisih. Begitu ada kesempatan, mereka pasti akan saling membunuh tanpa ragu-ragu. Pedang kedua belah pihak terhunus secara dominan. Ini hampir menarik perhatian seluruh benua Cina Tengah. Keluarga Jiang dan Su bukanlah keluarga yang tidak dikenal. Mereka bisa dikatakan sebagai keluarga teratas di benua Cina Tengah. Bahkan jika Anda melihat alam Xingsu, itu juga merupakan langkah kedua. Yang kedua setelah kekuatan Shen King yang kuat. Kedua keluarga mulai bertengkar, benar-benar brilian. Semua orang menunggu untuk melihat pertunjukannya. Su Sueling juga mengetahui dari Su Jingyuan bahwa keluarga Jiang sedang mencari Lindong. Hanya Lindong sendiri yang belum mengetahuinya. Dia sekarang mengunci diri di kamarnya setiap hari dan tidak keluar, berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Setelah upaya Su Sueling hari ini, lebih dari 10 triliun koin bintang Yuan telah dihabiskan untuk Lindong. Membantu Lindong mendapatkan lebih dari 100.000 poin. Saat ini, Lindong duduk di tempat tidur, membuka matanya, dan menarik napas dalam-dalam. Ada senyuman di wajahnya, dia baru saja meningkatkan fisiknya ke level Sudosein. Dia melirik panel sistemnya, Host, Lindong. Saldo, 9 kuadriliun 970 triliun 187 miliar 462 juta. Koin bintang Yuan, fisik, level Sudosein. 10.000 poin kekuatan dewa dapat ditingkatkan ke 1 level. Semangat, Sudosein level 1. 10.000 poin kekuatan dewa dapat ditingkatkan ke 1 level.
Kekuatan tempur, Saint Realm Pseudo Saint Level. Keterampilan tempur, Void Divine Fist, sempurna. Shattering Sky Palm, sempurna. Teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna. Keterampilan, pengobatan kuno, sempurna. Poin ketuhanan, 6080. Kekuatan tempur telah mencapai tingkat Pseudo Saint. Pada tingkat saat ini, naikkan fisik Anda ke tingkat ke-10 dari tingkat suci semu. Mungkin hanya perlu 3 atau 2 hari untuk mencapai puncak kekuatan tempur tingkat suci semu. Lindong juga tidak menduganya. Su Sueling sangat mengagumkan. Dalam waktu sesingkat itu, sebanyak 15 triliun koin bintang Yuan telah dihabiskan. Itu benar-benar di luar dugaannya. Seharusnya aku tahu hal ini terjadi. Mengapa Lindong perlu membuat marah Jiang Tiansheng di pelelangan, menyinggung pewaris pertama keluarga Jiang? Jiang Tiansheng sangat membencinya. Segera setelah pelelangan berakhir, para ahli keluarga Jiang berkumpul untuk mengelilinginya. Pada akhirnya, Lindong harus membunuh seluruh kelompok Jiang Tiansheng. Anda tidak perlu keluar menemui Lindong untuk mengetahuinya. Keluarga Jiang mungkin sedang panik mencari diri mereka sendiri sekarang. Mungkin bahkan alam suci telah muncul. Tapi kemudian saya memikirkannya. Lindong merasa bukan itu masalahnya. Jika Jiang Tiansheng tidak membuat marah Jiang Tiansheng di pelelangan dan menaikkan Mjolnir ke harga setinggi langit, dia akan memperoleh 11 triliun poin kekuatan suci sekaligus, dan kekuatannya akan langsung menembus dari tingkat tertinggi ke tingkat suci. Kemudian dia menunjukkan kekuatan tingkat sucinya di depan Su Jingyuan. Tidak mungkin dia kembali ke keluarga Su untuk mengundang leluhur setingkat suci. Perusahaan perdagangan kornukopia juga tidak mungkin mendukung penuh Su Sueling. Tanpa dukungan penuh dari keluarga Su, Su Sueling tidak mungkin mencapai titik ini hanya karena statusnya sebagai wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia. Oleh karena itu, menyinggung Jiang Tiansheng di pelelangan adalah suatu prasyarat. Tanpa kondisi awal ini pasti tidak akan mencapai efek saat ini. Lindong mengambil panel sistem. Dihitung dengan hati. Fisiknya masih di level ke-4, kekuatan mentalnya masih di level ke-9. Totalnya adalah 13 level. Setiap naik level membutuhkan 10.000 poin Senhao. Total 130.000 poin ilahi diperlukan untuk mencapai batas ganda level suci semu. Batas ganda tercapai, kekuatannya akan mencapai setengah langkah tingkat santa sejati. Adapun keinginan untuk menerobos ke alam suci setengah langkah, itu membutuhkan jutaan poin ilahi. Bahkan dengan kecepatan Su Sueling saat ini, akan memakan waktu lama untuk melakukannya. Lindong merasa mungkin sulit bagi Su Sueling untuk mempertahankan tingkat pengeluaran uang sebesar itu. Lagi pula, pada tahap awal, di kawasan perdagangan besar di mana harga tanah sangat mahal, membeli kantor pusat dan banyak cabang perusahaan dagang donglai adalah tempat yang paling mahal untuk mengeluarkan uang. Selama ini semua ada pada tempatnya, diperkirakan akan jatuh ke dalam periode palung. Kekuatannya tidak dapat mencapai tingkat suci yang sebenarnya. Lindong tidak berani menghadapi keluarga Jiang secara langsung. Bagaimana cara mempercepat akumulasi poin ilahi? Menghadapi keluarga Jiang yang mungkin datang ke rumah mereka kapan saja, Lindong berpikir keras. Ketika Lindong memikirkan cara untuk mempersingkat waktu akumulasi ini, dong dong dong, terdengar ketukan di pintu. Masuk, kata Lindong. Su Sueling membuka pintu dan masuk. Sueling telah bertemu dengan Tuan Lin. Su Sueling berkata dengan sopan. Anda tidak harus sopan, Nona Su. Anda telah bekerja keras selama ini.
Saya bisa melihat semua pencapaian yang telah Anda raih. Terima kasih banyak. Lindong pun menjawab dengan sopan. Tuan Muda Lin, tidak perlu berterima kasih kepada saya. Inilah yang harus dilakukan Sueling. Dan apa yang telah saya lakukan tidak cukup baik. Saya masih harus terus bekerja keras. Nona Su, tolong jangan meremehkan diri sendiri. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Jika kamu lelah, istirahat saja. Aku tidak terburu-buru. Jangan melelahkan tubuh Nona Su. Maka aku akan bersalah atas dosa besar. Lindong berkata bahwa dia tidak terburu-buru, tapi hatiku sangat cemas. Membunuh dua ahli waris keluarga Jiang secara berturut-turut. Keluarga besar seperti ini pasti sudah gila sekarang. Anda tidak pernah tahu kapan dia akan datang ke rumah Anda. Tidak mencapai tingkat orang suci sejati. Lindong tidak percaya diri saat menghadapi keluarga Jiang. Terima kasih Tuan Lin atas perhatian Anda. Tetapi tingkat intensitas kerja ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Istirahat tidak perlu. Saya harus membantu Tuan Lin menyelesaikan tugas secepat mungkin. Ini juga yang dikatakan nenek moyang saya kepada saya, Su. Sueling menolak Lindong membiarkannya beristirahat. Pang Haosen akan segera dibebaskan dari kurungan. Bagaimana Sueling bisa berniat untuk beristirahat? Dia sekarang berharap bisa membuat beberapa klon dan menyebarkannya ke tempat lain untuk membuat cabang. Bangun fondasi bank umum Donglai secepat mungkin. Kemudian Anda dapat membangun reputasi dan menarik pelanggan. Bahkan jika perusahaan dagang kornukopia bersedia menyerahkan pelanggannya kepada perusahaan dagang Donglai. Hal itu hanya akan terjadi jika Bank Umum Donglai mempunyai kekuatan untuk mengambil alih. Infrastrukturnya belum selesai, bagaimana mungkin ada pelanggan yang mempercayai hal itu? Kalau begitu, maka aku tidak akan lagi membujuk Nona Su. Sekali lagi, selama aku bisa menyelesaikan misi majikanku, mendapatkan persetujuannya, dan membuatnya bahagia, urusan keluarga Su akan diurus olehku, kata Lindong, menepuk dadanya. Terima kasih, Tuan Lin. Asu Sueling membungkuk sebagai tanda terima kasih. Kemudian dia melanjutkan, tetapi Tuan Lin, saya datang kepada Anda kali ini, dan ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Nona Su, tolong beritahu saya, kematian Jiang Tiansheng membuat keluarga Jiang sangat marah. Mereka sudah melakukannya, lebih dari separuh pasukan keluarga Jiang dikerahkan di wilayah barat untuk menemukan si pembunuh. Oh, berapa banyak dari mereka yang ada di sini? Lindong segera bertanya. Dia takut jika keluarga Jiang secara langsung mengirimkan orang suci sejati. Itu akan menjadi masalah besar. Sekarang dengan kekuatan level Sudosage, bahkan dengan pedang pemecah kejahatan dan kekuatan spiritual, dia tidak bisa menjadi lawan dari pembangkit tenaga listrik level suci sejati. Yang tidak diketahui Lindong adalah, tingkat orang suci sejati adalah kekuatan tempur tertinggi dari keluarga Jiang. Bagaimana mungkin bisa keluar dengan mudah, kecuali jika orang suci semu yang diutus gagal, orang suci sejati akan keluar. Semuanya meningkat tingkat demi tingkat. Tuan Lin, dari keluarga Jiang, dia adalah orang kuat dalam tahap Sudosage bernama Jiang Kun. Jawab Su Sueling. Lin Dongxin menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa hanya satu orang bijak palsu yang datang ke keluarga Jiang. Selama level suci sejati belum tercapai, ada 2 atau 3 orang suci semu, tapi Lin Dong semuanya asli. Jika hanya ada 1, maka tidak perlu takut, bahkan jika keluarga Jiang menemukannya. Jiang Kun, yang berada di level Sudosage, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tentu saja, jika Anda bisa menghindari ketahuan, usahakan jangan sampai ketahuan.
Jika Jiang Kun mengetahui kekuatannya sendiri, saya pasti akan meminta bantuan keluarga. Kemungkinan besar mereka yang datang pada saat itu adalah orang suci sejati dari keluarga Jiang. Terima kasih, Nona Su, telah datang untuk memberitahuku. Saya mengerti. Jangan khawatir, Nona Su, saya akan siap. Sebenarnya, Tuan Lin, Anda tidak perlu terlalu memperhatikan. Keluarga Su kami telah menghapus semua jejak Anda, dan leluhur serta kakek ketujuh berusaha sekuat tenaga untuk berurusan satu sama lain. Bahkan jika Jiang keluarga mengirimkan Saint Realm dan setengah dari kekuatan keluarga, mereka masih ingin menemukanmu. Itu tidak mudah. Mungkin kami akan menyelesaikan misi tertinggimu saat itu. Tambah Su Sueling. Dia datang untuk memberitahu Lindong tentang hal ini. Yang pertama adalah membiarkan Lindong bersiap secara mental dan tidak keluar rumah untuk saat ini. Andai saja keluarga Jiang menemukan Lindong, pembangkit tenaga listrik tingkat Saint sejati pasti akan dikirim. Saat itu, kecuali Lindong memanggil tuannya untuk membantu, tidak mungkin dia bisa menangani keluarga Jiang. Jika Tuan Lindong keluar lebih awal, bukankah itu berarti misinya gagal? Lindong tidak lulus ujian, bagaimana dia bisa membantu keluarga Su? Su Sueling juga mengkhawatirkan hal ini. Yang kedua adalah memberitahu Lindong bahwa keluarga Su melakukan yang terbaik untuk membantunya. Tingkatkan dukungan Lindong terhadap keluarga Su. Ketika tiba gilirannya membantu keluarga Su di masa depan, dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Saya bilang keluarga Jiang adalah keluarga besar dan merupakan penduduk asli benua Cina Tengah. Kenapa kamu belum datang ke rumah? Ternyata saudara sulun diam-diam membantu. Aku akan berterima kasih padanya dengan benar. Lindong tiba-tiba berkata. Tuan Muda Lin, sama-sama, inilah yang harus dilakukan keluarga Su kita. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dan sibuk dulu. Tuan Muda Lin harus berusaha untuk tidak keluar selama periode ini. Orang-orang dari Jiang keluargamu telah muncul di area perdagangan besar ini. Jangan khawatir, Nona Su, saya tidak akan keluar. Tolong beritahu saudara Su Lun bahwa saya akan mengingat semua yang telah dilakukan keluarga Su Anda, orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Lindong berkata dengan serius. Inilah sikap yang diinginkan Su Sueling. Mendapat balasan positif dari Lindong. Setelah menyapa Lindong, dia berbalik dan pergi, melanjutkan pekerjaannya. Kantor pusat Bank Umum Donglai sedang direnovasi. Segmen tersebut juga terus membeli. Hanya saja kecepatannya tidak terlalu cepat. Bagaimanapun, orang masih perlu dikirim untuk menyelidiki situasi sebenarnya. Itu harus berada di daerah yang paling makmur dan tidak bisa dibeli begitu saja. Jika tidak, uang akan dibelanjakan tetapi efek yang diinginkan tidak akan tercapai. Persyaratan Lindong adalah Bank Umum Donglai harus memiliki setidaknya satu kantor pusat dan 300 cabang, yang semuanya dapat beroperasi secara normal untuk menyelesaikan tugasnya. Markas besarnya sudah ada, cabang sudah hampir membeli sekitar 100 unit, dan masih kekurangan 200 unit. Banyak di antaranya merupakan usaha yang tidak bisa terus beroperasi, dan lokasinya bagus. Membelinya juga menghemat waktu untuk renovasi. Su Sueling juga ingin menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Dalam beberapa hari berikutnya, arus bawah terus meningkat di West End. Setelah penyelidikan selama berhari-hari, keluarga Jiang menemukan beberapa orang yang sangat dekat dengan Lindong di pelelangan dan mengetahui penampilan Lindong dari mulut mereka. Dia juga menemukan seorang pelukis untuk menyalinnya dan mengeluarkan pemberitahuan buronan di area perdagangan utama.
Meski potretnya tidak 100% identik dengan Lindong sendiri, kemiripannya hampir 90%. Ini sudah cukup. Siapapun yang melihat Lindong dan melaporkannya kepada keluarga Jiang akan diberi hadiah koin 100 juta bintang yuan dan bantuan dari keluarga Jiang. Sistem penghargaan yang luar biasa. Hal ini segera menarik banyak orang untuk berpartisipasi. Dapat dikatakan bahwa seluruh distrik barat, dan bahkan seluruh benua Cina Tengah, dipenuhi oleh informan dari keluarga Jiang. Untungnya, Lindong belum keluar sejak dia tiba di sini. Potret Zhang Lindong mulai beredar di seluruh kawasan perdagangan di benua Cina Tengah. Tersedia versi fisik dan elektronik. Ada 2 paragraf di bagian bawah potret. Dicari perintah, Lindong, laki-laki, secara visual diperkirakan berusia di bawah 1000 tahun. Orang ini terkait dengan kematian yang tidak disengaja dari pewaris pertama keluarga Jiang, Jiang Tiansheng. Keluarga Jiang dengan ini mengeluarkan perintah yang diinginkan. Siapapun yang melihat orang ini, terlepas dari laporkan saja siapa orang itu kepada keluarga Jiang. Setelah diverifikasi oleh keluarga Jiang, pelapor akan menerima hadiah 100 juta koin bintang yuan dan bantuan penting dari keluarga Jiang ditangkap dan dibawa hidup-hidup ke keluarga Jiang. Dia akan menerima hadiah 10 miliar koin bintang yuan dan 3 bantuan dari keluarga Jiang. Karena Lindong mungkin menyamar untuk menghindari pengakuan semua orang, siapapun yang menemukan seseorang yang mirip dengan Lindong dapat memberikan informasi kepada keluarga Jiang. Terlepas dari apakah itu Lindong atau bukan, dia akan diberi imbalan yang sesuai. Tentu saja, semua orang harus sadar bahwa jika keluarga Jiang mengetahui bahwa mereka mengarahkan dan bertindak untuk menipu hadiah tersebut, jangan salahkan keluarga Jiang karena kejam. Segera setelah perintah buronan untuk keluarga Jiang ini dikeluarkan, dapat dikatakan bahwa itu segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Koin 10 miliar bintang yuan masih bersifat sekunder. Yang benar-benar menarik perhatian semua orang adalah 3 bantuan penting yang dijanjikan oleh keluarga Jiang. Keluarga Jiang adalah salah satu dari 5 rumah dagang utama di benua Yangtze. Pengendali sebenarnya di balik perusahaan perdagangan yang makmur ini memiliki beberapa leluhur tingkat suci, termasuk lebih dari 1 leluhur tingkat suci sejati. Di seluruh alam Xingsu, ia juga merupakan salah satu kekuatan teratas. Andai saja saya bisa mendapatkan 3 bantuan mereka. Selama mereka tidak menyinggung kekuatan yang lebih kuat dari keluarga Jiang, mereka dapat sepenuhnya berkeliaran di alam Xingsu. Yang paling penting adalah hal itu disebutkan dalam perintah buronan yang dikeluarkan oleh keluarga Jiang. Tidak masalah siapa Anda, biarkan banyak orang yang diburu oleh musuh-musuh mereka dan orang-orang putus asa yang dicari oleh pihak berwenang melihat titik terang. Jika Anda membantu keluarga Jiang menemukan Lindong, tangkap dia dan bawa dia ke keluarga Jiang. Apakah itu berarti Anda bisa mengubah takdir Anda dan tidak lagi hidup sebagai buronan? Godaannya terlalu kuat. Daripada bersembunyi dan merasa takut sepanjang hari, lebih baik berusaha semaksimal mungkin untuk mencobanya. Peluang seperti ini tidak sering datang. Jika Anda merindukan desa ini, tidak akan ada toko itu. Dan bukankah itu tertulis di poster buronan? Lindong baru berusia sekitar 1000 tahun. Di usia yang begitu muda, saya khawatir dia tidak lebih kuat. Jika Anda cukup beruntung, itu tidak akan mudah. Oleh karena itu, perintah buronan untuk keluarga Jiang dikeluarkan. Orang-orang putus asa yang tak terhitung jumlahnya dari benua Cina Tengah mulai berkumpul secara bertahap di distrik barat. Bahkan ketika berita menyebar, penjahat yang dicari di seluruh alam Xingsu mulai bergegas ke wilayah barat benua Cina Tengah. Bukan hanya mereka,
Bahkan beberapa pasukan kecil mengirim orang untuk mencari Lindong. Banyak orang tidak mau melewatkan kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan keluarga Jiang. Ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik keluarga Jiang di alam Xingsu. Keluarga Jiang tidak hanya menguasai salah satu dari 5 rumah dagang terbesar di Tiongkok Tengah, tetapi juga memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Ada juga beberapa leluhur di alam suci. Keluarga Jiang juga yang didukung oleh kekuatan paling kuat di alam Xingsu. Bisa dikatakan Anda membutuhkan uang, kekuatan, dan latar belakang. Siapa yang berani menyinggung kekuatan sekuat matahari? Begitu pesanan yang diinginkan keluar, nama dan potret Lindong sangat populer di benua Cina Tengah. Saya yakin ini akan segera menyebar ke seluruh alam Xingsu. Meski semua orang belum tahu siapa pemuda yang usianya kurang dari 1000 tahun ini. Tapi semua orang mengetahuinya, anak ini pasti tidak akan berumur panjang. Menyinggung kekuatan besar keluarga Jiang, berapa banyak orang yang bisa bertahan? Adapun apakah Lindong memiliki modal untuk bersaing dengan keluarga Jiang, itu sepenuhnya diabaikan. Alam Xingsu tidak takut dengan kekuatan keluarga Jiang dan dapat menghitung semuanya dengan satu tangan. Tak satu pun dari pewaris kekuatan ini bernama Lin. Apalagi jika Lindong benar-benar punya modal untuk melawan keluarga Jiang. Keluarga Jiang tidak perlu mengeluarkan perintah buronan. Ini menunjukkan bahwa Lindong menghadapi kejaran keluarga Jiang. Satu-satunya pilihan adalah melarikan diri dan bersembunyi. Percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia ingin menangkap Lindong dan pergi ke keluarga Jiang dengan imbalan koin 100 miliar bintang yuan dan 3 bantuan dari keluarga Jiang. Merasa bahwa dia tidak cukup kuat, dia juga ingin menemukan jejak Lindong dan memberikannya kepada keluarga Jiang. Diam-diam mendapatkan koin 1 triliun bintang yuan dan bantuan. Tangan keluarga Jiang, hampir lebih dari 10% masyarakat di distrik barat dimobilisasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Dan orang-orang dari daerah lain juga berbondong-bondong menuju distrik barat. Adapun perintah buronan dikeluarkan oleh keluarga Jiang. Keluarga Su tidak punya pilihan. Dapat dikatakan bahwa Su Jingyuan telah mencoba segala cara untuk menghapus jejak Lindong. Namun, terlalu banyak orang yang menghadiri pelelangan. Lindong memiliki dendam terhadap Jiang Tiansheng di pelelangan, dan dia sangat terkenal. Mereka menaikkan harga senjata ajaib 1 tingkat ke harga setinggi 11 triliun koin bintang yuan, yang merupakan peningkatan 10 kali lipat nilainya. Hal ini menyulitkan orang-orang di pelelangan untuk tidak mengingatnya. Bahkan Su Jingyuan telah mencoba yang terbaik. Namun, keluarga Jiang menemukan beberapa ikan yang lolos dari jaring dan mendapatkan potret Lindong. Keluarkan pemberitahuan yang diinginkan melalui potret. Reward yang diberikan juga cukup besar, jika tidak ada potret Lindong. Bahkan jika keluarga Jiang mengeluarkan perintah yang diinginkan, efeknya akan sangat berkurang. Hanya dengan 1 nama, tidak mungkin menemukan Lindong. Selain itu namanya juga bisa diubah. Kecuali seseorang yang pernah bertemu Lindong di pelelangan, tidak ada potretnya. Siapa yang bisa yakin bahwa Lindong adalah orang yang dicari keluarga Jiang? Beda sekarang kalau ada potret, Lindong dapat ditemukan kemanapun dia pergi. Keluarga Su hanya bisa meminta Lindong melalui Su Sueling untuk tidak keluar selama periode ini. Di saat yang sama, dia juga mendesak Su Sueling untuk mempercepat. Setelah Lindong menyelesaikan tugasnya, undang gurunya untuk keluar. Di bawah penindasan pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Keluarga Jiang juga harus menundukkan kepala dengan patuh. Tidak pasti apakah keluarga Jiang akan maju untuk melindungi mereka.
Keluarga Su kini juga takut Lindong akan ketahuan terlebih dahulu oleh keluarga Jiang dan terpaksa bertanya kepada tuannya, sehingga menyebabkan misinya gagal. Itu akan menjadi sebuah kegagalan, tindakan keluarga Jiang. Dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung hal itu sangat membantu Lindong. Agar kesempatan terakhir keluarga Su tidak diganggu oleh keluarga Jiang. Setelah Su Jingyuan meminta instruksi leluhurnya Su Lun, dia menyerah sepenuhnya. Bagi langsung banyak industri perusahaan dagang kornukopia dan jual ke perusahaan dagang Donglai milik Lindong, untuk mempercepat perkembangan perusahaan dagang Donglai. Tindakan mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Poin Senhao Lindong sekali lagi mengalami lonjakan. Dalam beberapa hal, Lindong sebenarnya harus berterima kasih kepada keluarga Jiang. Kekuatannya meningkat pesat akhir-akhir ini, yang semuanya berhubungan dengan keluarga Jiang. Membunuh Jiang Tianxing membuat Su Sueling semakin mempercayai Lindong. Hal ini membuat marah Jiang Tianxing dan membuat Lindong menghabiskan 11 triliun koin bintang yuan sekaligus untuk secara langsung menerobos kekuatan dari level tertinggi ke tahap awal alam suci dan level Sudosage. Lompatan semacam ini pasti akan menciptakan sejarah alam Xingsu, kemudian membunuh Jiang Tianxing. Keluarga Jiang keluar untuk mencari pembunuhnya. Keluarga Su kembali merasakan krisis. Pria kuat itu dengan cepat memotong pergelangan tangannya dan menggantikan Lindong. Bersambung.